Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Wida. Kami dari kelompok 10 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai pemahaman ruang pada anak usia dini. Sebelum kami masuk ke inti pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu ada Lisa Rodiatus Soliha dengan NIM akhir 129, Yolanda Dewi Santika dengan NIM akhir 131, dan Sadia Rafa Ardani Hadi dengan NIM akhir 132. Secara garis besar, kami akan membahas mulai dari definisi pemahaman ruang, strategi pembelajaran, hingga contoh konkret kegiatan yang bisa diterapkan di kelas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pemaparan materi pertama mengenai definisi yang akan disampaikan oleh Yolanda. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi pemahaman ruang menurut artikel jurnal yang kami temukan. Ada 3 artikel jurnal. Jadi yang pertama menurut Hopiani dan Juhaini 2023, ini menjelaskan bahwa spatial awareness merupakan keterampilan kognitif yang dapat membantu anak untuk menyadari posisi relatif terhadap objek di sekitarnya dan posisi relatif antara satu objek dengan objek lainnya yang melibatkan pemahaman konsep arah, jarak, dan lokasi. Kemudian yang kedua ada Hidayah et al. 2025. Ini menjelaskan bahwa pemahaman ruang itu merupakan kemampuan kognitif yang memungkinkan anak mengenali dan memahami hubungan antara dirinya, objek, dan lingkungan sekitarnya, yang menjadi dasar bagi anak untuk bernavigasi dan beradaptasi dengan dunia fisik. Kemudian jurnal atau artikel yang ketiga ada dari Willa et al. 2025. Pemahaman ruang atau spatial understanding adalah kemampuan kognitif untuk mengerti, memvisualisasikan, dan memanipulasi hubungan antara objek dalam ruang. Ini mencakup keterkaitan posisi, orientasi, jarak, dan struktur 3 dimensi. Selanjutnya, definisi pemahaman ruang menurut para ahli. Jadi ada 3 definisi pemahaman ruang menurut para ahli. Yang pertama dari Plato 1999 mengungkapkan bahwa yang benar-benar ada hanyalah yang terlihat dan teraba. Ini maksudnya itu pemahaman ruang itu merupakan elemen terbatas dalam suatu dunia yang terbatas pula. Jadi ruang itu menjadi ada karena adanya batas-batas yang jelas. Seperti itu. Yang kedua ada dari NCTM 2000. Ini menyebutkan bahwa spatial sense merupakan kemampuan memahami posisi dan hubungan antar benda. Anak itu juga bisa mulai memahami konsep arah, lokasi, ukuran, dan orientasi melalui kegiatan eksplorasi ruang, bermain balok, atau menyusun bentuk. Nah, pengalaman ini tuh bisa memperkuat kemampuan berpikir spasial sejak dini. Kemudian yang ketiga ada dari Jamaris 2006, menjelaskan kemampuan spasial sebagai dasar pengenalan bentuk, benda, dan tempatnya yang mendukung kemampuan geometri anak. Dan kesimpulan daripada definisi pemahaman ruang yang telah kami simpulkan adalah pemahaman ruang ini merupakan kemampuan kognitif anak untuk mengenali, memahami, dan mengolah hubungan antara dirinya, objek, serta lingkungan sekitarnya. Nah, kemampuan ini itu bisa meliputi pemahaman tentang posisi, arah, jarak, lokasi, ukuran, orientasi, serta hubungan antar objek dalam suatu ruangan. Pemahaman ruang juga mencakup kemampuan memvisualisasikan dan memanipulasi objek secara mental, sehingga anak mampu bernavigasi, beradaptasi dengan lingkungan, serta memahami konsep bentuk dan geometri dasar. Nah, perkembangan kemampuan ini itu diperkuat melalui pengalaman nyata, pengalaman langsung seperti eksplorasi lingkungan dan kegiatan bermain yang
melibatkan penyusunan atau pengamatan objek dalam ruang. Kemudian ada strategi pembelajaran. Namun sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu, pemahaman ruang merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif anak usia dini karena berkaitan dengan kemampuan mengenali arah, jarak, bentuk, dan hubungan antar objek di sekitarnya. Kemampuan ini menjadi dasar bagi perkembangan matematika dan orientasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang menggunakan pengalaman langsung dan media konkret agar konsep ruang dapat dipahami secara bermakna oleh anak. Kemudian, strategi pertama adalah pembelajaran berbasis pengalaman langsung atau experiential learning. Pendekatan ini melibatkan anak secara aktif dalam eksplorasi dan penemuan pembelajaran melalui pengalaman nyata. Model pembelajaran experiential learning memberikan fokus kepada pengalaman nyata dan praktik yang dialami oleh anak dalam proses belajar, bertujuan untuk melibatkan anak secara aktif dalam penemuan dan eksplorasi. Melalui pengalaman langsung, anak itu berinteraksi dengan realitas materi yang dipelajari, sehingga konsep ruang tidak dipelajari secara abstrak, melainkan dialami sendiri oleh anak. Pembelajaran ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga melibatkan seluruh pengalaman sensori motor anak dalam memahami konsep seperti arah, jarak, posisi, dan bentuk. Strategi kedua adalah pembelajaran multisensori. Pembelajaran multisensori adalah pendekatan yang melibatkan berbagai indera anak dalam proses belajar. Ada visual, yakni penglihatan, kemudian ada kinestetik, yakni gerakan tubuh, dan taktil, yakni sentuhan. Melalui pembelajaran multisensori, guru itu dapat melibatkan anak secara aktif dalam proses pembelajaran dan memfasilitasi semua anak dengan gaya belajar yang berbeda. Pendekatan ini sangat efektif untuk anak usia dini, karena mereka itu belajar paling baik melalui pengalaman konkret dan melibatkan seluruh tubuh dan indera mereka. Media yang mengintegrasikan aktivitas visual, taktik, dan kinestetik mendorong anak untuk aktif mengeksplorasi dan mampu menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak. Dalam konteks pemahaman ruang, integrasi berbagai sensori ini membuat konsep abstrak seperti lurus, lengkung, dalam, luar, atau pola jalur menjadi lebih bermakna dan melekat dalam ingatan anak. Strategi yang ketiga adalah scaffolding, yakni bimbingan bertahap. Scaffolding merupakan strategi pembelajaran yang memberikan dukungan atau bantuan kepada anak di awal pembelajaran. Kemudian, secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring anak semakin mampu melakukan kegiatan secara mandiri. Dalam pembelajaran pemahaman ruang pada anak usia dini, strategi scaffolding diterapkan karena anak itu masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep ruang, arah, dan bentuk, sehingga guru memberikan bantuan agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang sempurna. Pengenalan konsep ruang dilakukan secara bertahap, dimulai dari bentuk dasar yang sederhana sebelum anak diarahkan pada bentuk yang lebih kompleks. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan penuh di tahap awal, kemudian secara bertahap melepaskan bantuan hingga anak itu dapat melakukan kegiatan secara mandiri dan menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Nah, ketiga strategi ini saling melengkapi dan diterapkan bersamaan dalam pembelajaran pemahaman ruang untuk anak usia dini. Kombinasi antara pengalaman langsung yang melibatkan berbagai indera dan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan anak membuat konsep ruang dapat dipahami secara konkret dan bermakna. Teman-teman, setelah kita memahami teorinya, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling aplikatif, yaitu contoh kegiatan pemahaman ruang yang sesuai dengan tahapan usia anak.
Yang pertama, untuk usia 2 tahun. Kegiatannya adalah kegiatan masuk keluar kardus. Pada usia ini, fokus utama kita adalah mengenalkan konsep dasar seperti dalam atau luar serta besar atau kecil. Kegiatannya, anak diminta untuk masuk dan keluar dari kardus bekas, kemudian memasukkan boneka, bola, atau barang ke dalamnya. Tujuannya agar anak memahami posisi tubuhnya terhadap objek besar di sekitarnya. Kita juga bisa memberikan variasi seperti menyembunyikan mainan di bawah atau di atas kardus. Selanjutnya, untuk usia 3 tahun bisa melakukan kegiatan jejak kaki warna-warni. Memasuki usia ini, tantangannya sedikit ditingkatkan untuk melatih koordinasi dan pemahaman arah. Kegiatannya, kita dapat menempelkan potongan kertas berbentuk jejak kaki di lantai dengan pola tertentu. Kemudian, anak melangkah mengikuti jejak tersebut. Variasi yang bisa kita lakukan adalah membuat pola yang lurus, belok, atau melingkar untuk melatih orientasi arah anak. Dan yang terakhir, untuk usia 4 tahun, kegiatan yang dapat dilakukan adalah bergerak melalui jalur tali. Anak yang lebih besar seperti usia 4 tahun ini dapat menggunakan media tali untuk melatih keseimbangan dan pemahaman konsep jalur yang lebih kompleks. Anak dapat berkegiatan atau berjalan di atas tali yang diletakkan di lantai dengan berbagai bentuk, seperti lurus, zigzag, ataupun melengkung. Tantangan yang bisa kita berikan adalah meningkatkan level kesulitan, misalnya berjalan sambil membawa benda atau sedikit meninggikan posisi talinya. Sebagai penutup pada bagian ini, semua kegiatan tersebut dirancang agar anak belajar melalui pengalaman langsung atau experiential learning, sehingga konsep ruang yang abstrak menjadi lebih nyata bagi mereka. Baik, kesimpulan pada presentasi materi kami yakni pemahaman ruang adalah kemampuan kognitif anak untuk memahami hubungan antara diri, objek, dan lingkungan yang menjadi dasar bagi matematika, geometri, dan navigasi. Kemampuan ini berkembang melalui pengalaman langsung, strategi efektif meliputi experiential learning, pembelajaran multisensori, dan scaffolding yang melibatkan anak secara aktif. Kegiatan konkret seperti bermain kardus, jejak kaki, dan jalur tali membuat konsep ruang dipahami secara bermakna. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai pemahaman ruang. Kami telah membahas bagaimana kemampuan ini menjadi dasar penting bagi perkembangan matematika dan geometri anak di masa depan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.